Ini adalah tantangan pisau terputus yang paling menakutkan dalam kompetisi pisau terputus. Pisau panjang 40 meter yang bisa terputus dengan mudah. Hampir saja menghabisi ahli pisau terputus, Nielsen, di tempat. Salah satu puncak acara dengan efek yang luar biasa. Efek acaranya sebanding dengan hampir mengalahkan Go Ge dalam kompetisi puncak. Ini juga merupakan senjata tantangan yang paling membingungkan dalam kompetisi pisau terputus. Bentuk pisau, penggunaan, latar belakang keluarga, dan ukuran tubuh pacar semuanya tidak bisa diungkapkan. Baja. Peserta diharuskan untuk menempa pisau sesuai dengan bentuk aslinya. Dan selain mengendalikan tepi yang ditempa, di antara 18 hingga 23 cm, juga harus membuat lebar tepi sebesar 7 cm dan dua sisi dengan goresan unik dan bentuk punggung pisau. Yang paling menarik adalah beberapa saudara dalam putaran ini hanya memiliki 2 jam untuk menyelesaikan tantangan. Wow, pisau pendek yang begitu abstrak. Hanya memberikan 2 jam, itu terlalu ekstrim. Jadi setelah beberapa saudara memasukkan bahan ke dalam tungku, segera membongkar sampel untuk mengukur detailnya. Hanya RZ yang sering mengikuti kompetisi paku kuda terbatas. Dia merencanakan pembentukan pisau sambil memanaskan. 6. Kemudian dia memutuskan untuk memanjangkan potongan ini sepanjang 3 cm. Menarik baja ini menjadi panjang 7 cm. Salah satu poin utamanya adalah menggunakan bagian cetakan palu tenaga digunakan untuk memperluas dengan menekan. Potongan ini tidak hanya dapat diperluas dengan cepat, tetapi juga yang penting adalah tidak ada fungsi pemanjangan. Dapat mencapai efek perluasan pada bilat baja sebanyak mungkin. Wow, palu tenaga bisa digunakan seperti ini? Titan kemudian memadukan pisau sampel secara mendalam. Kemudian dia mulai membentuk dan memanjangkan bilat baja. Namun sepertinya kakak tidak terlalu cocok dengan palu. Saat ini hanya ada pemanjangan, tidak ada perluasan pada bilat baja. Terutama ketika palu dengan 3 atau 4 pukulan berat. Kemudian bilet baja langsung berubah menjadi batang baja. Sementara itu, Tiron memanaskan bilet baja. Kemudian dia memasangnya di mesin cetak untuk perluasan. Setelah semua, pisau sampel sudah cukup lebar untuk digunakan. Memperluas dengan mesin cetak adalah pilihan yang bagus. Efek cetakan dari kakak ini agak kurang memuaskan. Setelah dipukul dengan palu berat, terasa seperti pisang. Jika ditarik lebih jauh, ini akan menjadi tipis. Baja mentah ini akan sulit untuk diperluas. Namun, Emma Chow mempelajari sampel dengan cermat. Setelah itu, terasa seperti ujung tombak. Oleh karena itu, kakak memutuskan untuk menggunakan palu tangan. Menggunakan metode palu acak yang diwariskan oleh nenek moyang untuk memperluas. Mari kita tidak membahas hasilnya terlebih dahulu. Palu besar ini benar-benar mengesankan para juri. Proses perluasan dimulai dengan membentuk ujung pisau. Wah, ini kalian juara kontes pandai besi kuda ya. Melihat pemukulan pisau F4 sangat menyenangkan. Selesai. Tetangga sebelah juga sedang memperluas. Perjalanan menuju bahan baja semakin jauh. Rasanya jika baja ini terus dipukul, sudah cukup untuk membuat mangkuk dan papan. Wah, sepertinya saudara Tan adalah seorang ahli pembuat mie dari Anhui. Namun, saat ini tidak mungkin melanjutkan dengan hasil yang seperti ini. Sementara masih ada waktu yang cukup, kakak memutuskan untuk memotong ulang baja dan memulai dari awal. Di sisi lain, pukulan besar dari Emma Chow ini tidak hanya terlihat bagus, tapi juga bentuk mata pisau yang dipukul dengan tangan sangat mirip dengan pisau sampel. Hanya bisa mengatakan bahwa ahli kerajinan tangan ini sangat berbakat. Pukulan dengan palu besar ini memang agak tak terkalahkan. Selanjutnya hanya perlu membuat 2 celah di kedua sisi. Setelah itu, bisa melanjutkan dengan proses pengerasan pisau pada detailnya. 53 menit terakhir. Tiron juga memukul gagang pisau yang mirip dengan contoh pisau. Satu-satunya kekurangan adalah kakak laki-laki. Lebarnya tampaknya sedikit kurang. Untungnya, Tiron masih bisa memperluas dengan cara memukul tepi. Tapi Titan yang dibuka kembali bukanlah apa-apa. Hanya bisa mengikuti jalur lama sekali lagi. Model ini bisa dibilang sama dengan Ni pada gelombang sebelumnya. Tapi Tiron jelas tidak berpengalaman dan hanya bisa memukul dengan keras untuk memanjangkannya. Baru setelah menemukan bahwa tidak ada gunanya, dia memutuskan untuk menarik lagi. Pokoknya, cukup tambahkan bahan bakar dan pukul dengan keras, maka selesai. Setengah jam terakhir. Setelah menyesuaikan detail bentuk pisau, Emma Chow memutuskan untuk membuat lubang akar pisau terlebih dahulu. Bagaimanapun, pengerasan dengan api sangat mudah menghadapi kesulitan dalam pengeboran. Setelah Luisi menghaluskan gagang pisau, berencana membuat celah di kedua sisi secara langsung. Sementara itu, kakak laki-laki juga membandingkan dengan pisau contoh. Jarak antara celah harus disesuaikan agar replika menjadi lebih sempurna. Hanya bisa bilang bahwa Rizek sangat teliti. Setelah Talon memastikan bahwa pisau dasar tidak ada masalah juga, mengeluarkan mesin gerinda sudut untuk membuat celah. Meskipun kakak tidak mengerti apa gunanya celah ini, tapi selama sesuai dengan permintaan tim acara, pukul saja. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyelesaikan proses pengerasan. Hasilnya dia sangat puas. Peserta Rizek segera melakukan pengerasan. Peserta Macau menjadi yang ketiga menyelesaikan pengerasan pisau dasar. Pisau dasarnya juga lurus dan keras. Sementara itu, Titan masih mengulangi langkah sebelumnya untuk membuat permukaan pisau. Hanya bisa bilang tidak ingin membuat permukaan pisau. Tukan pisau ini bukanlah koki yang baik. Untungnya, sebelum mati api, teman kita berhasil menyelesaikan pengerasan. Tentang apakah Julie puas atau tidak, kita hanya bisa pasrah kepada takdir. Waktunya habis. Putaran pertama tantangan selesai. 4 ahli menunjukkan keahlian mereka masing-masing. Menghasilkan bilah pisau tak dikenal dengan palu baja 1095. Jadi, siapa pisau yang paling abstrak? Pertama, pisau pendek milik Tiron masih lumayan bagus.
Meskipun ada beberapa hambatan dalam prosesnya, panjang bilahnya memenuhi standar. Selanjutnya adalah pisau tak dikenal dengan palu berantakan milik Emma Chow. Pisau ini bisa dikatakan sama persis dengan contoh yang diberikan. Tampaknya Gogi sangat puas. Pisau tak dikenal dari master pemahat kuku, Harriet, dengan bahan material Irak, C. Metode operasi yang menarik dari saudara tua sangat memuaskan WTBR. Proses pembentukan bilah pisau ini tidak memiliki cacat sama sekali. Terakhir, pisau tak dikenal dengan desain unik milik Titan. Desain ini hanya bisa dikatakan bahwa saudara Tank benar-benar telah berusaha keras. Terutama, menghasilkan 3 bilah pisau dalam 2 jam adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menghadapi ahli sehebat ini, tim acara hanya bisa mengantarkannya pulang dengan berlinang air mata. 3 ahli sejati yang tersisa akan maju ke putaran kedua dan melanjutkan tantangan. Dan pisau abstrak ini akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Dikenal sebagai senjata tongkat penopan senapan, karena mirip dengan penopan senapan Bolt Action. Berdiskusi tentang penopan senapan. Oleh karena itu dinamakan senjata tongkat penopan senapan. Konon dulu merupakan senjata andalan suku asli Amerika. Ciri khasnya adalah bilah yang besar menonjol di tengah. Sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat yang intens. Jadi kita juga harus membuat bilah dengan panjang 64. Dengan pegangan senapan yang panjangnya hingga 69 cm. Selain lebar minimal 4 cm di bagian atas. Juga harus berada dalam rentan 18 hingga 23 cm. Setelah selesai, akan diserahkan kepada juri untuk pengujian intensitas tinggi. Hitungan waktu 3 jam untuk menyelesaikan tantangan dimulai. Tiran memutuskan untuk terlebih dahulu melakukan pengelasan pada bagian yang sedikit tipis. Untuk menghindari kejadian pisau patah yang memalukan. Sementara itu, Rhys langsung menggambar garis besar pegangan pisau berdasarkan contoh yang ada. Kemudian, cetaklah gambar pada kayu. Agar dapat membuat pegangan dengan presisi. Trik ini langsung mendapatkan pengakuan tinggi dari Nielsen. Tidak banyak ahli yang bisa melakukan dengan begitu teliti. Sementara itu, Emma Chow mengeluarkan mesin gerinda sudut untuk sedikit menghaluskan celah untuk membuatnya lebih bulat. Sambil menghindari seni yang terlalu semangat memotong hingga mematahkan pisau. 1 jam telah berlalu. Riset memotong akar pisau terlebih dahulu untuk menyempitkannya, agar lebih mudah dipasang ke pegangan pisau. Kemudian, untuk menghindari kerusakan pada akar pisau asli, Kakak juga membuat pisau palsu dengan ukuran yang sama. Akar pisau palsu dengan ukuran yang sama. Langsung memanaskan dan membakar bahan pegangan untuk membuat lubang pegangan. Setelah lubang terbentuk, akar pisau dapat langsung dipasang. Wow, kakak ini benar-benar pandai mengoperasikan. Setelah Tylon menghaluskan pegangan pisau, melapisi dengan lem dan memasang paku untuk menyelesaikan pemasangan pegangan senjata. Kemudian, dilakukan dekorasi pegangan pisau dengan menggunakan lampu semprot dan lem. Emma Chow memilih untuk mengebor lubang pegangan terlebih dahulu. Kemudian, pegangan dan bahan dipasang dan dirakit bersama-sama. Meskipun metodenya kasar, kecepatan perakitan benar-benar cepat. Rises juga mengeluarkan lampu semprot untuk membakar dengan api. Metode ini digunakan untuk memberikan efek penampilan yang tua. Kemudian, dia mengeluarkan miliknya sendiri. Sabuk juara disesuaikan untuk meningkatkan efek pisau. Jujur, aksi keren dari kakak ini benar-benar banyak. Waktu habis. Putaran kedua tantangan selesai. Pertama, adalah pengujian kekuatan kereta kuda kayu WTBR. Emma Chow dengan gagahnya menggunakan struktur pisau stabil. Bisa dikatakan tidak ada masalah sama sekali. Selanjutnya adalah senjata gabungan blade. Senjata Rises juga dalam kondisi baik dan tidak rusak. WTBR sangat. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga yang like, komen, dan subscribe dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin.